Panas banget nih guys, nama Salsa Erwina Hutagalung kembali jadi sorotan. Aktivis diaspora ini akhirnya buka suara setelah dituduh sebagai termul, alias ternak Mulyono, sebutan untuk pendukung mantan Presiden Joko Widodo. Lewat video di Instagram pribadinya, Salsa dengan tegas membantah tuduhan itu. Menurutnya, tuduhan semacam ini nggak punya dasar, justru merendahkan perjuangannya, dan penuh dengan logika strawman, alias menyerang bayangan, bukan substansi argumen. Salsa bahkan balik bertanya, kalau tuduhan itu benar, kemana aja aku selama 10 tahun ini? Kenapa baru muncul sekarang? Temen, gini ya, banyak banget pertanyaan yang bilang kalau aku tuh adalah ternak Mulyono gitu, atau termul gitu, atau pendukung mantan Presiden Joko Widodo. Kemana aja aku selama 10 tahun ini kok nggak bisa bicara, selama ini tiba-tiba hari ini muncul gitu ya. Nah, teman-teman, aku ini bukan anak siapa-siapa, bukan orang yang lahir dengan privilege khusus sehingga hidupku tuh bisa enak-enak aja dan tiba-tiba ngurusin masalah-masalah masyarakat. 10 tahun terakhir, berarti aku masih berumur 23 tahun sampai hari ini. Kemana aja aku membangun hidup 2 kali di 2 negara yang berbeda. Pertama di Kuala Lumpur, kedua di Denmark. Nah, biar jelas, Salsa juga cerita perjalanan hidupnya. Dari Medan, merantau ke Kuala Lumpur dengan modal pas-pasan cuman 3 juta rupiah. Waktu itu tiket pesawatnya pun ditanggung tim debat kampus. Dia bahkan harus numpang di rumah teman sebelum akhirnya bisa mandiri. Asal kalian tahu aja ya, waktu aku pindah dan dapat kerja di Kuala Lumpur, aku tuh bahkan gak bisa bayar tiket pesawat dan gak bisa nyewa apartemen. Pertama kali aku pindah, yang bayarin tiket pesawat aku dan ngebayar aku 3 juta karena aku ngelatih debat adalah dari Universitas Sumatera Utara. Teman-teman tim debat dari USU yang ngebeliin aku tiket sampai ke Kuala Lumpur, dan sampai Kuala Lumpur aku cuma punya uang 3 juta rupiah, di mana aku bahkan gak bisa nyewa apartemen sendiri dan harus numpang di tempat temen sampai akhirnya aku punya gaji dan bisa sewa apartemen sendiri. Perjuangan itu lanjut sampai ke Denmark, tempat dia bangun kehidupan pribadi sekaligus bantu keluarga selama hampir 1 dekade. Salsa menegaskan, selama itu dia sama sekali nggak terlibat politik. Katanya, alasan baru bicara sekarang karena peduli sama budaya dan kesejahteraan masyarakat. Nggak berhenti di situ, Salsa juga menyoroti sisi seksisme yang sering dihadapi perempuan. Katanya, kalau perempuan bersuara, identitasnya selalu dipertanyakan. Anak siapa, istri siapa, sementara laki-laki nggak pernah ditanya begitu. Kita perempuan juga bisa bersuara kok tanpa harus datang dari background siapapun, tegasnya. Soal tuduhan termul, Salsa menantang balik. Buktikan kalau memang ada. Karena selama ini dia nggak pernah terima keuntungan dari pihak manapun. Jadi kalau mereka mau menuduh aku adalah antek-anteknya mantan Presiden Jokowi, mereka yang harus membuktikan apa buktinya aku adalah antek-antek dari mantan Presiden Jokowi. Apa buktinya? Sampai hari ini, belum ada keuntungan yang aku dapatkan dari sini selain jadi narasumber di media. Berapa biayanya? Paling 1,5 juta yang aku dapat sampai hari ini. Tapi apa yang aku resikokan? Kenyamanan, keamanan hidupku, bahkan mungkin nyawa sekalipun yang aku pertaruhkan saat aku menentang perilaku-perilaku tidak adil yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa yang sangat kaya raya itu. Selain sekadar honor jadi narasumber media, Salsa menutup pernyataannya dengan pesan kuat. Jangan habiskan energi untuk fitnah yang enggak ada ujungnya. Lebih baik fokus mencari solusi untuk bangsa, daripada saling serang identitas pribadi